Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk seluruh siswa-siswi kelas 10, saya ingin kalian membuka videonya sebentar, Nak, supaya saya bisa melihat kalian. Boleh dibuka dulu sebentar? Supaya saya tahu bahwa kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Terima kasih. Ya baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kelihatan jelas PPT saya? Kelihatan, Miss. Oke. Ya, nah pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang wilayah kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang mana kita tahu bahwa wilayah kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara kita yang mana terdiri dari banyaknya pulau ya, karena yang nanti kita akan bahas satu-satu, dan wilayah kita pastinya juga bersebelahan dengan negara-negara lain. Nah, kita bahas. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita ini adalah agar siswa itu mampu mengetahui ataupun menjelaskan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik tahun 1945, serta mengidentifikasi batas-batas wilayah NKRI. Kemudian menjelaskan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lanjut. Nah, wilayah negara. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu yang mana saja yang menjadi wilayah negara kita. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri khaskan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ya, jadi semua yang ada di negara kita itu ada dasar hukumnya, seperti letak wilayah, yaitu pada pasal 25A di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Selanjutnya, nah, jadi dalam sebuah wilayah tentunya pasti ada unsur-unsur terbentuknya negara ataupun syarat-syarat terbentuknya negara. Kenapa wilayah itu ada? Nah, itu dia. Yang pertama adanya rakyat. Ya, pastinya harus ada rakyat dulu ya, Nak, warga negara. Yaitu siapa? Kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua adalah adanya wilayah. Nah, wilayahnya di mana? Untuk menjadi sebuah negara ya, syarat-syaratnya. Wilayahnya ini Republik Indonesia ya, karena dari Sabang sampai Merauke ya kan, itu menjadi wilayah kita. Yang ketiga adalah pemerintahan. Nah, itu dia. Pemerintahan kita apa? Itu dia. Sistem presidensial. Nah, dipimpin oleh seorang kepala negara, yaitu disebut dengan presiden, seperti itu dia. Nah, ini adalah unsur-unsur negara secara konstitutif. Jadi hanya ada rakyat, wilayah, pemerintah, itu sudah bisa dikategorikan terbentuknya negara ataupun syarat terbentuknya negara. Nah, poin yang keempat ini apa, Mi? Pengakuan dari negara lain. Nah, ini merupakan syarat tambahan ataupun disebut juga dengan syarat deklaratif. Jadi tidak ada pun poin keempat ini, yaitu pengakuan dari negara lain, cuma ada rakyat, wilayah, pemerintahan. Nah, ini sudah bisa dikatakan terbentuknya sebuah negara menjadi negara yang demokratis, itu dia. Sebuah negara yang merdeka, itu dia, tanpa ada pengakuan dari negara lain. Ini hanya tambahan. Nah, kenapa ada perbedaan antara konstitutif dan deklaratif? Ya, karena pengakuan dari negara lain ini juga merupakan hal yang penting, walaupun dia
Tanpa ada ini sudah bisa dikatakan negara. Apa tujuannya pengakuan dari negara lain? Supaya negara tersebut bisa lebih aktif dalam melakukan hubungan kerjasama. Nah, itu dia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia, keempat unsur ini sudah terpenuhi semuanya. Itu dia. Bisa dipahami ya kira-kira ya penjelasan saya, Nak? Oke, kita lanjut. Nah, adapun yang menjadi wilayah Indonesia itu yang mana-mana saja. Yang pertama, sesuai dengan prinsip hukum internasional, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda. Kemudian, wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan teritorial Zin Maritim Kringen Ordonantie pada tahun 1939. Selanjutnya, seiring perjalanan waktu, pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara kita, mulai dari Deklarasi Juanda, ini lebih ke sejarah ya, berbagai perundingan dengan negara tetangga sampai pada akhirnya konsep negara kepulauan diterima di dalam konvensi hukum ataupun hukum laut PBB. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, adapun yang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang pertama itu terdiri dari daratan, ya karena lautan, udara, serta daerah ekstrateritorial. Itu dia. Ada 4 poin yang disebut dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lihat di bagian wilayah darat. Nah, ada batas alam ya karena batas buatan serta batas ilmu pasti. Nah, contoh batas alam itu apa? Apa kira-kira batas alam? Seperti pegunungan ya kan, hutan ya karena sungai, itu dia. Lautan itu merupakan batas alam dari sebuah negara ya. Artinya alam ini alamiah ya Nak ya, batas alamiah. Kemudian batas buatan. Apa itu batas buatan? Nah, batas buatan itu seperti misalnya pagar, tembok ya kan? Pagar, tembok itu merupakan batas buatan yang dibuat oleh manusia. Kemudian batas ilmu pasti. Nah, batas ilmu pasti ini adalah batas antara negara satu ke negara lain yang dia contohnya itu adalah berdasarkan teori ataupun ahli. Contoh misalnya berdasarkan lintang ataupun bujur. Ya, kan ada kan lintang sekian, bujur sekian dari sebuah negara. Itu yang disebut dengan batas ilmu pasti. Jadi ini adalah maksudnya bahwa wilayah kita itu dibatasi dengan batas alamiah, buatan, dan ilmu pasti. Sampai sini paham? Siap, paham. Nah, kemudian laut. Nah, laut ini juga terdiri dari beberapa batasan wilayah. Nah, karena laut itu kan luas ya, Nak. Kalau tidak dibatasi, tentunya sebuah negara akan bebas melintasi sebuah lautan. Jadi harus ada batasannya. Karena memang berapa persen negara kita ini terdiri dari lautan ya kan, luas, sangat luas lautannya. Bahkan ini yang pertama laut teritorial. Katanya apa? 12 mil luasnya. Nanti kita jelaskan masing-masing. Zona bersebelahan 12 mil juga. JEE ataupun zona ekonomi eksklusif, yaitu luasnya 200 mil ya kan? Dari negara kita. Selanjutnya adalah landas benua, kurang lebih 200 mil juga. Kemudian wilayah yang menjadi wilayah kita adalah udara. Jadi udara itu juga termasuk bagian dari wilayah kita. Selanjutnya adalah daerah ekstrateritorial. Nah, maksud dari daerah ekstrateritorial ini adalah daerah yang dia ekstrateritorial artinya di luar, Nak, tapi yang diakui oleh negara internasional. Nanti kita jelaskan apa itu maksud dari daerah ekstrateritorial.
Kita lanjut dulu ya. Nah ini tadi dia, apa itu wilayah ekstrateritorial? Nah, jadi wilayah ekstrateritorial adalah dapat diartikan sebagai wilayah suatu negara yang diakui oleh kebiasaan internasional. Nah, jadi dia pengakuan dari internasional seperti yang saya katakan sebelumnya. Walaupun sebenarnya wilayah tersebut berada di luar negara pemilik. Nah, karena kan dia ekstrateritorial ya kan, bukan teritorial, berarti ekstra, di luar. Apa contohnya? Contohnya adalah, nah ini dia. Jadi misalnya berkaitan dengan perwakilan duta dan konsul. Jadi contoh dari wilayah ekstrateritorial adalah adanya duta di negara kita, itu contohnya. Ataupun adanya duta kita di negara lain. Contoh lainnya apa? Seperti misalnya adanya kapal negara Indonesia di negara lain, serta adanya misalnya kapal luar negeri di negara Indonesia. Itu contoh dari wilayah ekstrateritorial. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Miss. Miss. Iya. Miss. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah perbatasan wilayah. Nah, jika dilihat dari perbatasan darat, Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, ataupun Timor Leste. Nah, jika dilihat dari perbatasan laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Ya, ini negara-negara tetangga terdekat. Nah, ini dia kan, bisa dilihat kan? Ini Indonesia di sini ya, Nak ya. Nah, ini Filipina, Malaysia, Singapura, bahkan dekat sekali dengan kita ya, Nak ya. Timor Leste, Papua Nugini. Nah, bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Bu, Brunei-nya kok nggak ada, Bu? Nana? Enggak, kan di Kalimantan itu seharusnya ada Brunei Darussalam, Bu. Kok Malaysia? Iya, iya ada Brunei-nya, Nak. Anggap saja ini ada Brunei-nya ya. Oh iya, Bu. Brunei Darussalam. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi dia. Ini berdasarkan batas lautnya. Nah, batas laut itu laut teritorial ya kan. Ini tadi 12 mil. Dari laut lepas. Ini dia zona tambahan. Ini dia karena ZEE. Jadi yang menjadi hak kita adalah di sini di laut teritorial. Jadi ini adalah laut yang tidak boleh sembarangan dilintasi oleh kapal-kapal dari negara lain di laut teritorial. Bisa dilihat ya, dipahami bersama. Nanti materi ini akan sudah ada di psikologi, jadi bagi kalian yang ingin mengulang materinya bisa dilihat lagi di psikologi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi laut teritorial itu apa? Adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar dari 12 mil laut dari garis pangkal, ya kan? Kemudian kedaulatan penuh itu yang merupakan dari syarat dari laut teritorial. Kemudian syaratnya apa? Ketentuan ini terdapat dalam pasal 3 ya kan? Pasal 3 UNCLOS ya kan? UNCLOS telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, Nak. Kemudian terdapat hak lintas damai. Nah, itu dia yang menjadi syarat-syarat dari laut teritorial. Oke, kita lanjut. Nah, zona tambahan. Yang menjadi syarat dari zona tambahan ini seperti apa? Bahwasanya zona di luar laut teritorial di mana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan bea cukai. Nah, jadi dia berhubungan dengan keluar masuknya kapal asing, masuknya barang misalnya, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Dia zona tambahan. Kemudian lebar dari zona tambahan ini adalah tidak boleh melebihi dari 24 mil laut, nah, diukur dari garis pangkal. Tadi gambar kita sebelumnya ya, itu tadi. Bisa dipahami ya? Nah, zona ekonomi eksklusif ataupun ZEE. Apa itu? Yaitu zona selebar 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal.
Kemudian zona ini terdapat hak berdaulat juga, nak. Hak tersebut adalah hak untuk eksplorasi. Jadi misalnya ada kapal-kapal asing yang ingin menangkap ikan, itu dia. Harus ada izinnya juga. Walaupun ini masuk ke dalam apa? ZEE, zona ekonomi eksklusif. Nah, ini bagi kapal-kapal yang kerjanya menangkap ikan di laut. Jadi ada hak eksplorasi, pengelolaan sumber kekayaan alam, hayati maupun non hayati. Nah, ini tadi ya, nak ya, untuk kepentingan negara masing-masing. ZEE. Nah, kita lanjut. Landas kontinen. Nah, landas kontinen ini adalah suatu negara memiliki landas kontinen yang mana dia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah. Jadi dia kalau tadi ZEE, zona tambahan, dan wilayah apa tadi, laut teritorial, dia berdasarkan dari lebarnya. Tapi kalau landas kontinen berdasarkan dari kedalamannya. Bisa dipahami ya, kedalaman lautnya. Dia negara pantai tersebut mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi, itu dia. Jadi bisa juga melakukan eksploitasi di daerah landas kontinen ini. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kita lanjut. Nah, titik dasar dan garis pangkal. Jadi untuk memudahkan dalam penarikan garis batas laut, dibuat titik-titik pada garis pantai yang menjorok ke laut ataupun titik dasar tadi. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis pangkalnya, nak. Itu dia. Jadi ini adalah konsep ataupun teori untuk melihat di mana sebenarnya hak-hak ataupun kekuasaan wilayah dari setiap negara yang berdasarkan dari wilayah kelautannya tadi. Jadi melihat dari titik garis pangkalnya, itu dia yang diambil. Bisa juga dari lebar dan kedalaman tadi. Nah, ini dia titik-titiknya. Ini bisa dilihat, ini kan ini ibaratkan apa, lautan ya, karena ini titik-titik-titiknya. Yang garis merah ini bisa dilihat ya. Itu dia. Nanti bisa dilihat lagi di psikologi karena waktu kita tidak cukup. Nah, ini dia perbatasan di Kalimantan. Ya, karena batas wilayah negara kita di Kalimantan, di dekat Brunei Darussalam. Itu dia. Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sebesar 14 pilar lebarnya. 14 pilar. Nah, tadi kan kita membahas tentang pilar kan. Jadi apa itu pilar? Jadi apa itu PTR, pilar? Referensi. Jadi berdasarkan peraturan Kepala BNPB, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan nomor 6 tahun 2016 tentang itu dia, pengelolaan pilar titik referensi. Jadi tadi apa itu pilar? Gitu kan, ada tadi dibahas bahwa Indonesia lebarnya dengan Papua Nugini batasannya itu sekitar 14 pilar. Tadi karena jadi PTR adalah bangunan pilar yang berlokasi di darat berkoordinat geografis. Jadi dia letaknya di darat ya, nak. Ini dia. Jadi biasanya ciri-cirinya itu bangunannya segi 4 dan dia punya apa namanya? Seperti ini, keramik ya. Bentuk keramik hitam di depannya. Nah, ini biasanya diresmikan oleh BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Jadi biasanya ini punya ketetapan panjangnya 80, lebar 80, tinggi 150 cm. Nah, ini merupakan patok ataupun perbatasan dari sebuah negara antara satu negara dengan negara lain. Itu dia. Bisa dipahami bersama ya. Ini lebih ke geografi. Nanti bisa ditanya kalau berminat ke Olimpiade Geografi, bisa lebih jauh mempelajari ini, letak geografis. Nah, biasanya ini batasan yang bertetangga langsung dengan negara terdekat dan patok ini dia di dekat dengan laut bebas biasanya seperti itu. Nah, ini perbatasan Republik Indonesia dengan Timur Leste. Bisa dipahami ya, nak ya, ini lebih ke geografis. Kita hanya penjelasan sederhana saja.
Nah, kekuasaan negara atas kekayaan alam Indonesia itu ada dalam pasal 33 Undang-Undang UUD 1945. Apa katanya? Yaitu bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, jadi itu tadi, ketika kita sudah mengetahui mana yang menjadi wilayah negara kita serta batasan-batasannya tadi ya kan, baik itu dari darat, laut, udara ya karena bahkan dari batasan ekstrateritorial kita mengetahui. Jadi kita bisa simpulkan yang mana saja yang bisa dikuasai oleh negara tadi. Nah, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kita harus paham mana yang menjadi wilayah. Karena kalau tidak kita bisa kena peraturan perundang-undangan ya kan tentang hak kekayaan intelektual. Ya, seperti itu dia. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk materi kita pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan berpikir kalian. Bisa dibaca lagi modulnya, PPT-nya ada di psikologi. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakub